Dari kawasan bisnis Sudirman, Jakarta, Anda sedang mendengarkan Radio Finance Indonesia di program Greennesia. Sekarang saya udah nggak sendirian lagi, udah masuk ke dalam nih dua narasumbernya. Apa kabar? Nadine Zamira dan Meli Indarto. Halo, kabar baik. Kabar baik. Saya kenalin dulu kali ya ke Finance People. Kalau Nadine Zamira ini nih Finance People adalah seorang environmentalist and green business entrepreneur, sekaligus juga Miss Indonesia Earth 2009, betul? Betul. Betul sekali. Dan Meli Indarto adalah seorang fashion designer ya Mbak ya? Yes, exactly. Yes, dari kegiatan masing-masing dulu deh, yuk. Mbak Meli dan Mbak Nadine lagi sibuk apa? Saya sekarang kebetulan tadi kan dibilang ya green business entrepreneur, jadi memang fokusnya lagi di situ. Selama setahun terakhir baru membangun sebuah konsultan komunikasi lingkungan, gitu ya. Gitu. Jadi sekarang fokusnya lebih ke situ, tapi memang masih juga terlibat kegiatan-kegiatan komunitas, kampanye-kampanye itu juga masih sering. Kalau weekend terutama gitu ya, waktunya dihabiskan ke situ gitu. Oh gitu. Kalau Mbak Meli? Kalau saya kebetulan aktivitasnya tetap di bidang fashion of course, karena memang sama seperti Nadine, saya juga lagi set up my own company. Jadi mungkin mau jadi fashion planner ya. Oh, fashion planner. Ya itu modelnya bisa Mbak Nadine. Oh ya, betul. Terus? Iya. Gambar-gambar desain segala macam. Iya. Jadi memang sedang membuat manajemen. Jadi bagaimana biar fashion ini bisa menjadi sebuah industri. Jadi nggak cuma sekedar fashion designernya yang menonjol, tapi sisi manajemen juga kuat. Gitu yang lagi aku coba kembangin nih. Gitu. Entrepreneur nih di sini. Pak radio ini bicara seputar itu juga. Pas banget nih pokoknya. Tapi kalau saat ini nih sebenarnya tuh hal-hal apa aja sih yang simple, kecil, tapi bisa berefek masif untuk dilakukan masyarakat dalam hal mengurangi dampak perubahan iklim? Oke, ya itu buat aku ya pertanyaannya ya. Sebenarnya kan kita suka lupa gitu ya bahwa segala kejadian degradasi lingkungan gitu ya di dunia gitu, itu semua berawal dari aktivitas kita sehari-hari gitu kan. Jadi memang sebenarnya segala aspek kehidupan kita sebenarnya kalau mau diurut-urut itu sebenarnya terkait dengan lingkungan gitu ya. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita what we drive, apa yang kita kendarai gitu kan, apa yang kita konsumsi, itu semua berhubungan. Jadi dari setiap aspek kehidupan tersebut kita harusnya bisa cermat dan meneliti gitu ya, kira-kira apa sih yang bisa saya kurangi gitu, atau saya save, reduce, reuse, recycle, itu apa di dalam apa namanya setiap aspek tersebut. Jadi sebenarnya kalau dari apa aja sebenarnya banyak banget gitu, makanya akhirnya aku rangkum dalam bentuk seperti itu gitu. Jadi harus cermat aja sebagai seorang konsumen terutama gitu. Dari hal apapun yang kita konsumsi ya Mbak ya, makan, minum, kendaraan. Betul, energi juga itu kan konsumsi kan, air itu juga kita mengkonsumsi gitu kan. Udara pun kita sebenarnya juga mengkonsumsi gitu kan. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap segala aktivitas kita, karena memang we have a responsibility to preserve gitu semua resources ini gitu sebagai manusia ya. Iya gitu ya. Kalau dari sisi fashion bagaimana perkembangan green, ada nggak sih Mbak? Ada lah ya. Ada sisi pastinya. green dalam fashion itu untuk para desainer menginspirasi banget kah, atau sudah sangat white banget mungkin jadinya? Kalau untuk desainer kan dia sebagai creator ya, sebagai pencipta mode, di mana saat ini memang green campaign juga lagi gencar-gencarnya sih di kayak Paris, New York, leading fashion industry yang di seluruh dunia. Dan peran seorang desainer di sini adalah sebagai decision maker, di mana dia bisa memilih aku mau pakai material apa yang bisa itu tadi reduce, bisa save, bahan-bahan yang memang natural. Jadi kayak buat koleksi spring summer tapi dia pakai bahan yang organic cotton, organic bamboo, jadi yang memang sustainable ya. Gitu. Itu sisi seorang fashion designer berpartisipasi dalam green fashion tadi. Nah, efeknya ke global fashion industry itu akan menciptakan sebuah sistem gitu. Jadi peluang baru, new opportunity. Jadi misalkan pekerja-pekerja yang dulunya
handmade product segala macam mulai disentuh, mulai masuk ke industri fashion yang mungkin high fashion juga bisa masuk gitu. Itu kayak yang suka ada dari produk kemasan plastik yang disatu-satuin jadi mozaik, jadi tas, gitu-gitu ya Mbak. Handmade product, patchwork, seperti itu memang itu teknik pengolahan kain-kain sisa yang nggak kepakai daripada dibuang, Semacam quilting. dijadikan recycle product namanya. Tapi kalau untuk memang mau yang something new, memang kita harus menggunakan material-material yang bukan artificial gitu. Oh gitu. Ini mau ditambahin Mbak? Enggak sih, memang benar gitu ya. Benar ya? Pada akhirnya terutama ya yang lebih relevan terhadap kita yang tinggal di kota besar gitu ya, yang penikmat fashion juga gitu, adalah kita sebagai posisi kita sebagai seorang konsumen gitu kan. Jadi memang apa yang kita pilih untuk beli gitu kan, itulah yang menjadi semacam vote kita gitu. It is our vote untuk to preserve the environment, to consider the environment. Apakah vote kita untuk sama sekali tidak peduli gitu. Jadi harus dilihat dari segi situ. Jadi sebagai seorang penikmat fashion pun gitu ya, kata Mbak Nuli tadi juga, dan dari si desainer dia juga sebagai konsumen gitu kan, berarti kan memilih material yang sudah diketahui ramah lingkungan. Kita pun sebagai konsumen juga kalau gitu pilihlah fashion designer yang kita tahu Dan itu bisa menjadi sebuah community loh. Oh. Community yang untuk eco fashion lovers gitu kan. Jadi Betul. itu bisa empower customer. Jadi mereka bisa merasa I'm a part of a green campaign fashion gitu kan. Iya. Jadi bareng-bareng ya Mbak ya. Ya, sama-sama semuanya. Ih, semakin seru. Pokoknya Finance People nanti akan kita lanjutin. Dari lantai 8 gedung Sequoia Center kawasan bisnis Sudirman, Jakarta. Anda masih mendengarkan Green Nation, Radio Finance Indonesia. Ada Ben. Oh. Dan kita masih bersama Nadine Zamira dan Mary Indarto. Kalau mau memberikan pertanyaan kepada dua narasumber saya ini seputar green lifestyle, langsung aja nih Finance People. Nggak susah banget kok, cara langsung simply mention kita lewat Twitter @radiofinance. Ditunjukkan ke siapa, ke Mary atau ke Nadine, nanti langsung dijawab orang narasumbernya. Kita lanjutkan ya. Yuk mari. Ke Mbak Nadine sekarang. Ya. Gimana nih penilaian Mbak Nadine terhadap perilaku masyarakat sekarang? Sering ikut campaign kan, sering penyuluhan kemana-mana, itu kelihatan dong orang-orangnya, sementara sebenarnya kesadarannya atau gimana dalam perihal ikut andil dalam penyelamatan lingkungan? Sekarang yang aku lihat gitu ya, kita semua juga sudah merasakan, pasti sekarang melihat yang namanya green itu kok jadi trending topic gitu ya. It's a trend, it's something that's cool gitu actually sekarang gitu kan. Jadi banyak orang yang kadang-kadang ikut ke dalam tren tersebut gitu kan. Itu kalau dari sisi tren, dan it's okay, it's good gitu, karena dari tren tersebut bisa banyak peluang kemudian yang tercipta gitu kan. Jadi banyak movement yang kemudian kita, atau agenda-agenda yang bisa kita push gitu kan. Tapi sebenarnya ya, aku percaya banget bahwa sebenarnya setiap manusia itu jauh di dalam lubuk hati terdalam, jadi dia itu sebenarnya punya connection dengan alam gitu kan. Jadi dia tuh sebenarnya they care gitu, they actually care. Cuman mungkin karena kesibukan sehari-hari, karena apapun lupa gitu, lupa. Jadi koneksi tersebut terputus gitu ya. Padahal ya itu dia tadi yang aku udah bilang, segala aktivitas mereka itu kan berhubungan gitu kan dengan kerusakan alam yang terjadi. Jadi kalau aku lihat sekarang, it's okay gitu, bagus tren yang terjadi sekarang gitu ya, dan ini menjadi hype gitu. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan oleh banyak kalangan menurut aku, dan justru kalau dari pihak kita ya, environmentalist gitu, ini juga, oh ini peluang nih, kita bisa masukin memajukan isu-isu tertentu gitu, bisa push movement-movement tertentu gitu. Kalau dari rentan usianya Mbak, mungkin remaja kah, atau ukuran mid-30s kah yang lagi diet-dietnya gitu, atau sama aja? Dari semua kalangan sebenarnya aku lihat ya, dari komunitas youth-nya luar biasa. Aku lihat sambutannya, mereka bikin gerakan atau komunitas tuh macam-macam gitu, bikin event, bikin program tuh macam-macam. Dari kalangan bisnis juga kita lihat sekarang program-program CSR juga udah mulai kencang gitu ya, program CSR untuk lingkungan gitu. Di sekolah-sekolah sudah mulai ada kesadaran untuk memasukkan edukasi lingkungan di dalam materi sekolah gitu kan. Padahal sebenarnya di edukasi di Indonesia gitu kan, itu sebenarnya nggak ada gitu, edukasi pengetahuan tentang lingkungan itu sebenarnya nggak ada. Tapi sekarang udah mulai sekolah berinisiatif sendiri gitu. Sekolah juga banyak yang go green. Betul. Jadi bisa di segala kalangan, dari fashion pun Mbak Meli bisa cerita pasti gitu. Pasti ada. Ada green designer gitu nggak sih Mbak? Atau yang terkenal di dalam atau di luar yang udah duluan
gitu. Bener yang tadi dibilang sama Mbak Nadine, kalau misalkan sekarang ini emang lagi jadi talk of the town ya, kayaknya green or everything about green. Nah, dari sisi fashion sendiri itu sudah banyak sih lembaga-lembaga yang memang memfasilitasi atau mendayagunakan penggunaan kain-kain yang memang dari alam, misalkan kain tenun, kain tenun ikat, batik yang memang batik tulis halus, teknik pencelupan segala macamnya kan juga natural semua. Misalkan lembaga Cipta Tenun Indonesia, kita tahu CTI, itu sering berkolaborasi dengan top desainer Indonesia kayak misalkan Rio Octaviano, Elang Suprapto dan yang lain-lain. Mereka kolaborasi mendayagunakan pengrajin-pengrajin tenun yang memang di daerah yang Nusa Tenggara, jadi memang yang daerah-daerah terpencil seperti itu. Karya mereka digunakan oleh top desainer Jakarta dan karya mereka fashion show di berbagai macam fashion show yang memang prestisius di sini, di venue-venue yang oke gitu. Jadi kolaborasi semacam itu yang sudah dikembangkan saat ini di dunia fashion Indonesia. Kalau di luar? Kalau di luar Nggak usah ditanya kan ya. Ramai pasti. Yang memang konsisten di bidang eco fashion sih Stella McCartney, dia British fashion designer, sering bekerja sama dengan retail ya. Kalau dia mainnya kolaborasi dengan retail, menciptakan suatu produk yang memang itu original, maksudnya natural fabric. Atau juga ada DVF, Diane von Furstenberg, dia juga against banget untuk penggunaan kayak fur, leather, bahan-bahan yang memang pakai animal fabric ya. Itu dia benar-benar against about it gitu. Jadi mungkin itu sih memang tokoh-tokoh di bidang fashion yang pro eco fashion. Dari Indonesia udah, dari luar udah. Tapi sebenarnya kalau Mbak sendiri juga menggunakan kiblatnya itu green fashion itu sudah pernah apa sih Mbak yang Mbak lakukan dalam membuat desain Mbak itu? Ya sama buat koleksi, buat baju-bajunya juga memang harus dari bahan yang tadi organic cotton, silk. Jangan yang dari kain-kain yang artificial kayak misalkan polyester. Itu kain-kain yang memang artificial atau yang tadi pakai leather. Prosesnya juga pakai banyak bahan kimia. Ya, teknik pewarnaannya pun pakai cairan-cairan kimia juga yang kalau limbahnya merusak ya. Exactly, makanya itu sih peran kita untuk saving the earth gitu. Dan tadi poin bagus gitu kan bahwa fashion, eco fashion kalau di Indonesia gitu kan, yang namanya eco itu adalah juga memajukan tadi bilang batik tenun, jadi material lokal gitu kan. Jadi mengangkat kembali kain asli. Karena yang di Nusa Tenggara tadi. Betul. Karena memang satu elemen besar dari green movement adalah local movement gitu. Jadi eating local food, using local materials, bahan-bahan bahan-bahan seperti tadi ya kata Mbak Milly gitu. Jadi local movement itu is also a green movement. Jadi ya. And it's also supported by the government loh. Mana sih? Jadi nggak NGO atau yang teriak sendirian gitu ya Mbak? Ada ya Mbak? Ada government yang memang mensupport lembaga-lembaga seperti itu. Dan support itu dalam hal apa Mbak? Maksudnya kerjasama bareng? Kerjasama bareng. Jadi misalkan mereka mengadakan seminar atau memang penyuluhan. Karena pengrajin-pengrajin yang di daerah Nusa Tenggara seperti itu kan memang dulu mungkin mereka masih aktif membuat kain seperti itu. But nowadays mereka sudah menemukan lapangan pekerjaan baru, banyak proyek lebih modern yang masuk. Mereka meninggalkan cara membuat kain tenun gitu loh, karena pembuatannya is very complicated. Lama kan? Takes a month to finish it gitu. Jadi memang harus diadakan pelatihan lagi yang secara intensif. Nah itu peran pemerintah di situ sih untuk menggalakkan program pelatihan pembuatan kain tenun. Sama mungkin kayak buat akses ke pasar gitu kali ya, pasti harusnya didukung sisi sama mereka. Kadang-kadang kain-kain itu cuma bisa didapat di sana gitu kan, jauh kalau orang mau ini. Cuman kalau misalnya kerjasama bisa pameran dari Mbak, fashion show, jadi kelihatan semua tahu ya dari daerah-daerah mana di Indonesia. Benar. Jadi sudah ada kolaborasi yang apik nih ya tampaknya. Pemerintah, fashion stylist, fashion designer, juga dari tadi Mbak Nadine bilang masyarakat juga udah punya kok awareness ke arah situ, udah tinggi, terutama youth juga, youth movement banyak. Yang jelas nih kalau menurut NSYNC harusnya fans people juga ya It's Gonna Be Me yang selanjutnya harus ikut ambil
step dalam menyelamatkan lingkungan. Jangan kemana-mana, nanti bincang-bincang Green Asia bersama Nadine Zamira dan Mary Indarto akan kembali setelah bulan berikut.